Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, kami persilahkan kepada para jamaah untuk tanya jawab. Dari bapak-bapak 1 orang, dari ibu-ibu 1 orang. Baik, kami persilakan dari bapak-bapak 2 orang, dari ibu-ibu 2 orang untuk bertanya. Dari ibu-ibu 1. Sebutkan nama dan tinggal di mana ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, nama Ibu Yoyo dari Utan Kayu, anak muridnya Pak Lukman Hakim. Itu Ustadz, kalau sudah belajar tasawuf, kadang-kadang baru beberapa bulan saja dia sudah bermimpi yang macam-macam gitu. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Pengikut tasawuf yang masih baru-baru begitu ya. Jadi seolah-olah artinya beramalnya belum banyak, tapi dia sudah menceritakan begini dalam mimpinya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah seperti itu untuk belajar tasawuf yang ditujunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar dari Cempaka Putih, Pak. Kiranya gambaran yang Bapak jelaskan tadi kepada kami, kalau kita refleksikan dengan keadaan dunia sekarang ini, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pegawai atau apapun, kelihatannya agak sulit untuk menerapkannya, Pak. Jadi dalam kondisi yang demikian ini, apa yang kita harus lakukan? Di satu pihak kita dituntut untuk menjauhi semua karena lillahi ta'ala. Di lain pihak dunia kita ini sudah kena polusi begini luas, Pak. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, 2. Baik, biar langsung dijawab oleh Prof. Ngimpi itu ada 3 macam bahasa Arabnya, Bu. Ada namanya haditsun nafsi, suara jiwanya, suara hawa nafsunya. Makanya saya sering ngimpi ketemu perempuan cantik itu karena saya ingin cantik gitu loh. Jadi makanya saya sering perempuan cantik, ingin lihat uang, ingin mimpi lihat uang, karena saya ingin uang terus. Jadi suara jiwa saya itu datang di mimpi. Itu namanya min hamazatis syayatin, bercampur dengan hembusannya setan. Yang kedua, mimpi itu al-ahlam dalam bahasa Arab. Apa ahlam itu? Kembangnya tidur, bunganya tidur, keindahan dalam tidur lah. Sebab tidur itu hanya berhenti, ada saraf yang berhenti yang padahal jiwa itu bisa lepas, bebas. Itu ada bunga-bunganya. Ahlam ini bisa ditafsiri dengan benar kalau memang ada ahli yang bisa menafsiri. Yang paling terakhir, mimpi yang paling bagus bahasa Arabnya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpinya Rasulullah, mimpinya Nabi Yusuf, temannya Nabi Yusuf yang mimpi tujuh sapi gemuk, ya itulah, ya dan seterusnya lah, ditakwil oleh Nabi Yusuf. Mimpinya para kiai, misalnya para ulama, itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Sekarang kalau ada orang baru belajar tasawuf kemudian sudah mimpi, ada dua kemungkinan. Ada memang betul-betul dia itu mengamalkan pelajarannya sehingga mendapatkan ahlam tadi, ahlam belum sampai ru'ya, jangan dulu bilang ru'ya terlalu tinggi. Ada yang bohong lah, dia ngomong mimpi itu bohong, nggak ngimpi nggak apa itu kira-kira. Jadi baru ikut tasawuf seminggu langsung ngimpi jumpa Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidirnya sorban hijau kan, bukan Nabi Khidir, padahal Imam Masih juga sorban hijau. Jadi mimpi itu ada unsur kebenaran. Mimpi ada juz'un min sittati wa arba'ina nubuwah. Saya juga nggak ngerti kenapa 46. Mimpi itu 1/46-nya nubuwah kenabian. Saya juga nggak ngerti kenapa kok 46 itu, saya juga nggak ngerti. Kenapa nggak 50, nggak 1/10, 1/100, berapa?
46 dari kenabian. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran juga cerita seorang mimpi kemudian benar. Dan ada ulama yang ahli tafsir mimpi yang terkenal, seorang tabi'in. Siapa? Ibnu Sirin. Itu orang paling terkenal, pandai menafsiri mimpi. Sekarang ilmu jiwa klinikal, seorang psikiater ketika mau obati orang, pasien juga tanya mimpinya apa. Ya, karena yang sebenarnya terjadi dari mimpinya. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak semuanya benar. Yang kedua, Pak Bapak ini bisa Pak, kalau kita sungguh-sungguh benar-benar hidup di mana saja bisa. Kita berpegang teguh dengan al-haq itu bisa. Ya soal ideal apa enggak nanti berproses. Teman kok pada korupsi, saya tidak masa nggak bisa gitu aja? Teman saya kok korupsi, saya enggak masa gitu aja nggak bisa? Teman pergi ke karaoke ambil minum-minum sambil ada perempuannya, saya enggak pulang saja, masa gitu aja nggak bisa Pak? Nggak bisa nggak gitu? Bisa nggak? Teman saya sekantor pada pergi ke karaoke, ada perempuannya, ada minum-minumnya, saya enggak pulang aja, masa nggak bisa gitu aja? Nah, mana nih kira-kira berat tuh apanya? Ya memang tantangan pasti ada, ujian pasti ada, tapi kita mau jadi orang bener bisa. Saya ambil contoh yang paling konkret Pak. Ya. Kalau kita bergerak di dunia bisnis, saya setelah pensiun turun di dunia bisnis Pak. Semua bisnis yang ada di Indonesia sini di pemerintahan kotor semua Pak. Saya katakan begitu. Apa kita tinggalkan itu berarti kita tidak makan, anak bini kita tidak makan? Oh ya, enggak begitu. Sekarang kalau teman melakukan kotornya 10, kita lakukan kotornya 1 aja lah. Ya namanya gimana? Namanya proses. Kalau teman melakukan melakukan penipuan atau kekotoran atau kepalsuannya 10%, ya kita 1% aja lah. Jadi ada niat baik, ada rasa salah. Waktu minggu pagi kemarin saya katakan, alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Seidealnya hati kita selalu pada yang benar. Nggak benar, masih belum bisa berusaha supaya benar, masih belum bisa senang pada yang benar, masih belum bisa pengen jadi orang benar, masih belum bisa. Jangan menghalang-halangi teman lagi benar. Udah mentok sudah. Jangan ngalang-ngalangin teman lagi benar. Udah mentok gitu. Jadi ada Pak, klasifikasinya ada. Ada orang salah disebut maksiat. Apa maksiat itu? Terbawa-bawa. Maksiat namanya. Asin bahasa Arabnya, asin, orang yang bermaksiat, terbawa, terpengaruh, ya lupa, khilaf lah. Ada yang kedua, mujrim, murtakib, sering melakukan, sering zina, sering minum, sering nipu. Itu bukan terbawa itu namanya, bukan terbawa, bukan maksiat. Yang ketiga, fasik, sudah menjadi pelakunya atau bosnya atau agennya lah, agennya maksiat, itu fasik. Ada lagi yang syirir bahasa Arabnya, ahlus syar, sudah gak bisa diharapkan baiknya. Orang itu gak bisa jadi baik. Maunya zina, minum, bunuh, rampok, minum, zina, maunya itu saja. Itu syirir. Orang yang gini harus dibunuh hukumannya. Kalau dibunuh orang kayak gini syirir. Kalau yang fasik ditahan. Kalau yang tadi sering berlaku ditahan, dikasih takzir, dikasih peringatan. Kalau yang maksiat dinasehatin saja. Jadi Tuhan juga dalam menghadapi orang salah ini, orang jelek ini bertahap. Ada yang khilaf, terbawa, terpengaruh, yaitu dinasehati. Ada yang agak sering melakukan, sering mujrim namanya, pelaku namanya. Nah itu perlu lebih keras lagi, ditahan, dipenjarakan atau apa. Ada yang fasik, sudah jadi agen nih, jadi pentolannya lah. Nah ini ada hukumannya berat lagi. Yang paling berat, ahlus syar. Orang yang sudah bisa tidak diharapkan jadi baik, nggak bisa orang jadi baik. Ada memang. Jadi sudah kelapa sih nggak ada. Yang sebelah sana sudah kelapa lah. Itu ada orang tidak bisa diharapkan jadi orang baik. Ini yang dalam Al-Quran tidak layak dikasih hidup, harus dibunuh orang yang itu. Ada orang senangnya misalkan kalau lihat orang miskin dia senang, lihat orang kelaparan dia senang, lihat orang sengsara dia senang. Wah ini udah. Ngapain dia kasih hidup orang kayak gitu? Kayak Kaisar Nero Romawi itu, budak dijadikan obor, dibakar, dipajang pinggir jalan. Jadi obor itu jadi lampu. Dia senang ketawa melihat budak dibakar mati. Itu Nero itu yang ahlus syar namanya. Atau seorang raja
Dunuwas seorang raja yang membunuh orang Kristen, dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke parit. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Mereka nonton, mereka melihat dengan nikmat, dengan senang. Orang Kristen dibakar hidup-hidup, masukkan ke parit, dia nonton malah, dia senang. Wa hum 'alaiha faluna bil mu'minina syuhud wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi azal hamid. Itu menimpa orang Kristen tuh di Najran. Najran itu Saudi Selatan sekarang. Nah ini orang kayak gini nih yang ahlus syar. Di Indonesia sudah mulai banyak ahlus syar. Dia nggak puas kalau nggak ngerampas tanah orang. Dia nggak puas kalau belum merampas istri orang. Dia belum marem, belum puas kalau belum menggusur orang miskin. Ini ahlus syar sudah. Kalau bapak enggak lah, maksiat lah, maksiat. Astagfirullah, wudhu aja udah hilang, Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz jabbarun takabbir al khaliqul bari'ul musawwir ghafarul qahhar wahhabur razzaqul fattahul alimul qabidul basil khafidul rafil mu'azzin muzillu sul basir al hakamul abdul latiful khabirul azimul halimul halim syukur halimul azim kalimul mufid jami'an mujib al wasi' al hakim wadudul majidul ba'd syahidul haq al waqilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsin mubdil al muhim mumid wajidul hayyul qayyumul wajidul majidul wahidul subhanakal muqtadir al awwal akhir dhahirul batin al wal muta'al baru tawabul muntaqim al afu rauf malikul mulki dzul jalali wal ikram maqsadul jami' al qadim mukrimanul nafinul al hadir badil baqi warzul syidus sabur. Nas'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah kami mohon dengan asma-Mu yang indah, antuwaffiqana wa auladana, berilah kemampuan kepada kami dan anak-anak keturunan kami bil a'malis sholihah, menjalankan amal yang saleh, wa antahfadhona wa iyyahum, dan hendaklah Engkau menjaga kami dan anak-anak kami minal hammi wal gham wal maradi was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Jagalah dari segala penyakit, musibah, bencana, penyakit menular, fitnah. Wa antaj'ala lana walahum, dan berilah kepada kami dan anak-anak kami farajan wa makhraja, kejembaran, keterbukaan, kemudahan fi umurid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil Islam wal iman. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan membawa iman dan Islam. Waj'al indantihai ajalina min hadhihi dunya, berilah kemampuan kepada kami di akhir nanti ketika menghadapi sakaratul maut, akhir kalamina, kalimat yang paling akhir kami ucapkan, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin.